12 Juli 1677, Cianjur pertama kali didirikan oleh Raden Arya Wiratanudatar, merupakan putra Raden Arya Wangsa Goparana. Wilayah menjadikan harapan dan impian. Cianjur adalah sebuah nama kecamatan yang berada di Kota Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Cianjur yang letaknya berada di kaki Gunung Gede. Tidak terhitung banyaknya mereka yang telah dimanjakan oleh keindahan dan kearifan yang disajikan oleh tanah nan indah ini. Cianjur memiliki semboyan yaitu Cianjur Manjur, Mandiri, Maju, Religius, dan 3 pilar warisan kebudayaan yaitu Ngaos, Mamaos, Menpo. Ketiga pilar budaya di ataslah yang menggambarkan karakteristik Cianjur dari masa ke masa yang selalu diturun-temurunkan kepada anak-anak di Cianjur maupun pada masyarakat Cianjur. Sehingga ketiga pilar budaya tersebut menjadikan poin wajib yang perlu diterapkan kepada seluruh masyarakat Cianjur. Tingginya tingkat kunjungan di daerah ini terjadi karena masyarakat Cianjur masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk dapat melestarikan tradisi budaya peninggalan nenek moyang. Sehingga mereka menjadikan budaya tersebut sebagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh desa lainnya. Terutama budaya daerah ini yang keberadaannya terkenal dan terus dilestarikan hingga saat ini adalah 3 pilar budaya Cianjur. Tiga pilar budaya di Kabupaten Cianjur ditetapkan melalui Perda nomor 10 tahun 2020 tentang 3 pilar budaya dan dituang ke dalam Perbuk nomor 18 tahun 2021 tentang 3 pilar budaya Ngaos, Mamaos, dan Menpo. Ngaos itu artinya mengaji, Mamaos itu dengan kaca pisuling Cianjuran, dan Menpo adalah pencaksilat. Adapun 3 pilar budaya ini menjadikan satu warisan kebudayaan yang dituangkan di dalam Perbuk tersebut mudah-mudahan menjadi warisan budaya tak benda di Kabupaten Cianjur dan sudah diusulkan ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Ini adalah salah satu upaya dan langkah strategi untuk mengimplementasikan daripada Perbuk nomor 18 tahun 2021 tersebut sehingga Cianjur bisa melaksanakan apa yang menjadikan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yakni tentang pemajuan kebudayaan. Di dalamnya ada 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya yakni seni tradisi berkaitan dengan 3 pilar budaya, Ngaos, Mamaos, dan Menpo. Demikian yang bisa disampaikan berkaitan dengan penetapan dan warisan budaya tak benda untuk pemajuan kebudayaan Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman citra. Nah, ini pertanyaan sebetulnya menurut Abah Ngaos ya. Ngaos itu mulai dari adanya masuknya Islam. Kalau bertanya sejarah Ngaos, ya masuknya Islam ke Indonesia. Ngaos itu kan artinya ngaji, identik dengan membaca Quran. Nah, jika membaca Quran ya dari kapan? Semenjak pengaruh Islam masuk. Tapi kalau yang diistilahkan Ngaos, Mamaos, Menpo di Cianjur itu sesudah masuknya zaman Islam tentunya, ya. Ini sebelum bertanya lebih jauh kita harus mengerti dulu bahasa apa Ngaos, Mamaos, Menpo itu. Bahasa Sunda. Sunda yang mana? Sunda itu banyak. Setiap ada akhiran os itu bahasa daerah atau wewengkon lokal, artinya bahasa Cianjur. Nah, misalkan Ngaos, Mamaos, Permios, Sawios, Pribados. Nah, itu bahasa wewengkon. Jadi harus mengerti dulu bahasa intinya itu.
Artinya kalau yang dituju ngaos Mamaos Menpo, ngaos itu apa? Apakah ngaca atau ngaji? Oh ngaji. Kalau istilah Sunda lebih baik jadi papagon atau pegangan. Nilai-nilai itu untuk pegangan. Nah, tapi 1916 para ajengan itu ada di catatan. Para ajengan yang ada di Cianjur, ajengan Karangsapi, ajengan Pasir Hayam, terus Saronge, dan 4 ajengan. Nah, akhirnya lupa akan nilai-nilai yang terkandung dalam ngaos Mamaos Menpo itu. Sadarkah bahwa kesenian itu adalah jati diri atau cermin daripada yang melahirkannya itu? Jangan disamakan selera atau mungkin karakteristik Cianjur Timur dengan Barat, karena setiap kecamatan punya model dan punya karakter yang berbeda. Muncullah kesenian itu. Jadi jangan paksakan orang tukang debus, kamu berhenti ya debusnya, karena di sini sudah diperdakan Mamaos dan Menpo harus belajar Menpo. Tukang calung dipaksa harus karena ini. Tidak. Jadi bukan kesenian yang diartikan di sini, tapi nilai-nilainya itu yang seperti tadi. Berbicaralah, bersikaplah yang indah-indah, dan bacalah diri kita, bacalah alam kita, dan kita akan ketemu insya Allah dengan Tuhan ya. Ya karena setiap daerah bukan hanya Sunda, di Sumatera pun demikian. Kenapa Sumatera seperti di Aceh beda dengan Lampung? Dialeknya berbeda atau bahasa Sundanya lentongnya juga berbeda. Maka dikatakanlah kalau bahasa sastra Sunda bahasa wongkon. Ada kalimat-kalimat yang memang spesifik daerahnya itu. Dan makanya bahasa itu mencerminkan manusianya. Ya karena produk pertama dari kebudayaan itu. Gitu. Bukan hanya di Cianjur, di Bandung pun ngaji itu ngaos. Hanya di sini kan diartikan yang berbeda. Kalau disatukan satu rangkaian dengan Mamaos dan Menpo, yang menjadi pembeda itu, ya, kalau dijadikan itu filosofi, ya, kalau pada dasarnya ngaos ngaji itu sama di Bandung, dimanapun ngaji itu ngaos. Ya, bahasa lemasnya, bahasa halusnya ngaos, bahasa umumnya bahasanya ngaji. Untuk pilar yang kedua adalah Mamaos. Mamaos Cianjuran atau lebih dikenal dengan tembang Sunda Cianjuran oleh masyarakat luar Cianjur seperti Bandung, Sumedang, Purwakarta, dan wilayah Jawa Barat lainnya. Karena masyarakat Jawa Barat menggunakan kata Cianjuran agar mudah diingat dari mana asal seni budaya ini tercipta. Penciptanya ya leluhur Cianjur itu. Yang biasa menceritakan kejadian Cianjuran pada waktu abad ke-14 kerajaan Pajajaran Siliwangi. Tapi pada waktu itu belum dinamakan Cianjuran, baru dinamakan Pantun, dan itu lebih banyak dari Cianjuran. Terus yang kedua menceritakan ikon Cianjur, menceritakan padi Cianjur itu ya, padi Cianjur yang kalau dulu bahaya disebutnya padi Panumbangan, tapi sekarang dikenalnya dengan padi Pandanwangi. Sejarah Mamaos itu, Mamaos penciptanya ya kita manusia ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu ya, diciptakan untuk menjadi pencipta. Penolong asalnya jadi pencipta itu seperti contohnya Sahasita Mas Alfa Edison. Nah itu penemu dia kan ini listrik ini ya. Sekarang kan bermanfaat itu. Nah pencipta Mamaos Cianjuran adalah
Bupati Cianjur, atau dalam istilah dulu Baya disebutnya itu dalam Cianjur yang ke-7. Sekarang Bupati Cianjur yang ke-38. Nah, pencipta Mamau Cianjuran adalah Bupati Cianjur ke-7 bernama R.A.A. Kusumamingrat. Itu data-data seperti itu ada di Museum Leiden ya di Nederland. Itu pencipta Mamau Cianjuran itu beliau. Dan sekarang alhamdulillah beliau hasil ciptaan beliau itu sudah menyebar kemana-mana lah. Nah, beliau itu pencipta Mamau Cianjuran itu R.A. Kusumamingrat itu menjadi Bupati Cianjur 1834 sampai 1868 Masehi. Pak Mamau itu alhamdulillah sudah rada nyebar-nyebar ke luar gitu. Tapi jangan coba-coba ingin kebuyar. Mamau Cianjuran itu ingin kebuyar seperti dangdut gitu ya, nggak bakalan seperti itu. Contohnya saja asalnya kebiar ya Jaipongan. Dan sekarang sudah buat hilang. Tapi kalau jarian masih ada saja. Meskipun hanya sedikit itu komunitasnya itu. Ya, makanya para ahli itu selalu berusaha memperlambat kepunahan. Mamau itu termasuk sebuah seni klasik gitu. Seni klasik itu seperti apa ya, seperti Beethoven gitu. Zaman sudah kayak gitu. Lama-lama seni tradisi apalagi Cianjuran ini yang sudah ratusan tahun gitu, pasti akan hilang. Nah, ini kami ini semua ya para tokoh-tokoh yang di Cianjur hanya memperlambat kepunahannya itu. Makanya dari sekarang di Cianjur itu ada latihan-latihan anak-anak SD gitu, belajar macam belajar itu ya. Mudah-mudahan mereka itu bisa melanjutkan. Adalah cita rasa manusia, cita rasa pendengarannya akan lain, cita rasa seperti makanan ada yang senang ini, ada itu. Tapi Sunda-Sunda juga gitu ya, Sunda juga itu. Ada yang senang wayang golek, kalau wayang golek nggak bakalan senang, nyanyinya wayang golek gitu ya. Terus ada yang senang Sunda pop gitu ya, Sunda pop ya, atau calu gitu ya, itu lain. Nah, itu pernah diteliti oleh lupa yakin namanya Profesor Dr. dari Eropa ya, jenis kesenian Sunda yang ada di Jawa Barat ini atau di Tatar Sunda ada 120 jenis kesenian Sunda itu, dan 76 jenis itu berasal dari Cianjur. Karena Cianjur itu sampai 1920 Masehi menjadi ibu kota Priangan. Itu 76, itu tugas-tugas kami itu yang 76 harus dicari gitu. Jadi itu apa? Ya seperti ini, ada Cianjuran, ada wayang, ya. Dan seleranya, nah ini selera seseorang itu akan beda Pak. Kalau ini seleranya selera orang-orang migran, bukan selera rakyat model akidadan seperti ini rakyat gitu ya. Itu seleranya lain. Nah itu ketikanya tidak terikat oleh ketukan. Kalau yang kedua itu terikat oleh ketukan seperti halo Bandung, kedua ibu kota Periangan, itu bisa nyanyi ketukan. Itu juga tadi tulis tutukan gunung gede. Ya, tapi kalau bakal si kecapi yang mengikuti dia, yang menembak gitu.
masif lagi adalah papantunan. Jenis mamau itu ada papantunan ya, ada rancangan. Ini seperti iringan kita saja. Terus ya nada yang dipakai adalah jenis pentatonik. Kalau yang umum di dunia diatonis itu do re mi fa sol la si do, diatonis itu. Kalau pentatonik la be la itu pentatonik. Nah, seni tradisi itu kebanyakan menggunakan pentatonik. Apa orang Sunda, apa orang Jawa, apa orang Bali. Jadi kebanyakan kalau Sunda, Jawa ya, sama Bali itu menggunakan nada-nada pentatonik. Itu kan bedanya itu. Untuk pilar yang terakhir dari budaya Cianjur ini adalah Menpo atau pencak silat. Menpo ini merupakan olahraga bela diri asli Cianjur, lebih tepatnya Cikalong. Menpo menjadi komponen penting bagi masyarakat Cianjur yang harus dilestarikan sampai kapanpun. Disebut pula kemampuan untuk bersilat atau pencak silat. Untuk Menpo Cikalong itu sendiri, Mama Ibrahimnya lahir pada tahun 1816 Masehi. Ya, lahir dengan nama Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata bin Raja Dirja. Beliau wafat pada tahun 1906 Masehi. Semasa hidupnya beliau itu gemar istilahnya tentang bela diri. Pada akhirnya dari kegemarannya itu beliau berkelana mencari beberapa orang hebat atau orang jago, kalau dulu mungkin bisa dibilang orang sakti, sampai menemukan dalam keterangannya kurang lebih 17 guru. Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata bin Raja Dirja, beliau belajar bela diri yang pertamanya itu salah satunya kepada ayahnya, di mana ayahnya sendiri itu adalah jago silat Cimande atau salah satu generasi penerus Cimande, karena Cimande juga sama kalau dulu diajarkannya kepada keluarga. Nah, Menpo dilahirkan atau diciptakan di tempat atau di satu kampung yang namanya Kampung Liloa, tepatnya di Gua Haji Lebuan. Di sana beliau bertirakat. Yang pertama, menurut keterangan para guru dan buku yang Ki Ujo baca, salah satunya ada yang 3 tahun dan yang berikutnya ada 41 hari. Dari yang 41 hari itu melahirkan jurus yang jumlahnya 10. Seperti itu singkat. Kemudian dulu ketika jurus-jurus ini tercipta belum dikatakan Menpo Cikalong, tapi karena Menpo ini lahir di kampung di Kecamatan Cikalong Pulauan, akhirnya para muridnya menamakan bela diri ini dengan nama Menpo Cikalong. Nah, Menpo Cikalong ini sendiri diwarnai oleh beberapa permainan. Yang pertama Cikalong, Cimande, dan Sabandar. Pada akhirnya lahirlah yang dinamakan Menpo Cikalong dan Menpo Cikalongan. Menpo pada awalnya dilahirkan atau diturunkan kepada beberapa keluarga. Salah satunya generasi pertamanya adalah Raden Haji Muhammad Noh, Kampung Pulau Cianjur, Raden Haji Abdullah Sirot, Kaum Cianjur, Raden Haji Musa, Kampung Waas Cianjur, dan banyak lagi beberapa murid generasi pertamanya. Setelah beliau belajar dan mengajarkan kepada generasi pertamanya, di pertengahan jalan beberapa muridnya itu bertemu kembali dengan yang namanya Mama Kosim. Akhirnya mereka
belajar tanpa sepengetahuan Mama Ibrahimnya. Kenapa mereka belajar ke Mama Kosim atau Mama Sabandar? Ternyata Mama Sabandar itu satu, secara dilihat usia lebih tua dari Mama Ibrahim. Yang kedua, bela dirinya pun sama, ternyata punya bela diri khas keluarga. Lahirlah yang namanya Mainpo itu dengan rumus Madi dari Bang Madi, Kari dari Bang Kari, Sabandar dari Mama Kosim atau Mama Sabandar. Lahirlah permainan Mainpo Cikalong, Mainpo Cikalongan, dan Mainpo Sabandar. Mainpo Sabandaran lebih umum dikenal dengan Sabandar Kari Madi, Mainpo Cikalongan lebih dikenal umum dengan Madi Sabandar Kari, dan Mainpo Cikalong dikenal dengan Madi Kari. Nah, ketiga permainan tadi mempunyai karakteristik masing-masing. Kita ambil sedikit bela diri yang ada di Tatar Sunda aja dulu ya. Salah satunya misalnya ada yang namanya Cimande, ada yang namanya Cikalong, dan ada yang namanya Sabandar. Ketiga bela diri ini jelas berbeda. Contoh, untuk aliran Cimande, dalam inti pelajarannya masih menggunakan cara tradisional, diantaranya mengadakan talek atau sumpah kepada calon murid yang ingin belajar. Karena setiap calon murid yang mau belajar itu harus disumpah, satu, keilmuannya tidak boleh disalahpergunakan, yang kedua akhlaknya juga harus dibina. Itu secara yang berikutnya. Kalau di Cimande ada namanya apa, pere, di pere gitu kan. Nah kalau di Sabandar itu khasnya tentang ceplosan dan kelihatan. Nah, untuk di Mainpo itu sendiri ketiganya ada Cimande, Cikalong, dan Sabandar. Nah, yang signifikan yang membedakan antara Mainpo dengan bela diri yang lain, kalau misalnya ke bela diri di luar negeri, misalnya itu Taekwondo. Taekwondo itu misalnya banyak menggunakan jurus-jurus permainan kaki dominan, permainan tangannya misalnya kurang. Nah, untuk di Mainpo itu ada yang namanya rumus Madi Sabandar Kari atau Sabandar Kari Madi. Nah, itu apa yang namanya Madi? Madi itu namanya, beberapa guru menerangkan ada Madi itu bendungan, membendung atau kontrolan. Ada juga yang mengatakan bahwa Madi itu inti di dalamnya itu adalah tentang kawalan, dimana orang ketika mau mengeluarkan tenaganya dibendung atau dikawal. Nah, Sabandar itu ceplosan dan liliwatan. Jadi ketika orang menyerang dimanfaatkan tenaganya untuk dilewatkan atau diceploskan. Nah, untuk kari itu adalah seni pukul. Nah, rumus Madi Sabandar Kari inilah yang membedakan antara Mainpo dengan bela diri yang lain. Dimana Mainpo itu sendiri titik intinya itu tentang rasa. Dalam pencapaian inti rasa tersebut, pada dasarnya harus ada keseimbangan antara akal pikiran yang sehat dan hati nurani yang bersih, agar semua ajaran di dalam pelaksanaannya berjalan secara sempurna. Andai kata kedua dasar tersebut tidak seimbang, maka akan menimbulkan ketegangan yang berakibat atau berpengaruh buruk pada otot-otot menjadi kaku. Maka dari itu aliran Cikalong sangat selektif sekali dalam menurunkan ajarannya baik kepada keluarga maupun kepada kerabat lain. Nah, ciri khas aliran Cikalong adalah sangat menonjolkan pengaruh keempat guru yang terkenal dari Raden Haji Ibrahim, yaitu Bang Madi, Bang Kari, Bang Ateng, dan Bang Madi, Bang Kari, Bang Ateng, dan juga Mama Sabandar. Nah, itu yang mendominasi permainan Mainpo Cikalong. Nah, mungkin sedikit penjelasan itu yang membedakan permainan Mainpo dengan pencaksilat di daerah lain, di mana intinya secara garis besarnya Mainpo Cikalong tidak terlalu dominasi mengandalkan tenaga, tapi di dalamnya adalah mengandalkan tentang inti rasa. Sejak dahulu, Cianjur sudah terkenal dengan budaya 3M yang menjadi ciri khas Kabupaten Cianjur sendiri. Bupati Cianjur saat ini adalah Bapak Irfan Rifanoh Nuhtar. Beliau berinisiatif menambahkan 4 pilar budaya yang menurut beliau relevan dengan keadaan masyarakat Cianjur, sehingga 7 pilar budaya menjadi sebuah tagline yang mewakilkan masyarakat Cianjur. Seiring dengan berkembangnya kebudayaan di Cianjur, membuat ketiga pilar budaya tersebut secara lambat laun mulai berkurang.
Ditambah lagi dengan bencana alam yang menimpa Cianjur beberapa bulan yang lalu. Hal tersebut yang menyebabkan terkikisnya 3 pilar tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, para seniman-seniman di Cianjur mulai membangkitkan kembali 3 pilar kebudayaan Cianjur ini.